Pernah dengar nggak jauh sebelum adanya Sriwijaya atau Majapahit, di Tanah Sunda udah berdiri sebuah kerajaan super tua, namanya Kerajaan Salakanagara. Kisahnya tuh bukan cuma soal politik dan kekuasaan, tapi juga tentang cinta, inovasi, dan pertemuan dua budaya yang mengubah segalanya. Yuk kita balik ke abad kedua Masehi, dan lihat gimana semua ini berawal. Bayangin, di pesisir Teluk Lada, Banten, hiruk-pikuk kehidupan nelayan lokal berjalan seperti biasa. Tiba-tiba dari kejauhan muncul sebuah kapal besar yang megah, kapal dagang dari Palawa, India. Kapal itu membawa seorang pangeran bernama Dewa Warman. Dia bukan cuma datang buat berdagang, tapi dia juga membawa pengetahuan maju tentang pemerintahan, cara bercocok tanam yang lebih efisien, dan sebuah takdir. Awalnya, para nelayan yang melihat kapal asing itu mendekat jelas waspada. Siapa orang-orang ini? Mau apa mereka? Tapi sikap Dewa Warman yang ramah dan pengetahuannya yang luas, terutama saat dia dengan sigap membantu mengatasi bahaya di laut, langsung meluluhkan hati mereka. Mereka sadar orang ini bukan ancaman. Kabar tentang pendatang cerdas dan baik hati ini pun cepat menyebar, sampai ke telinga kepala suku setempat, Aki Tirem. Aki Tirem yang dikenal bijaksana, melihat ini sebagai sebuah peluang. Dia nggak buang waktu dan langsung mengundang Dewa Warman ke pemukimannya. Undangan ini bukan sekadar basa-basi, tapi jadi langkah pertama menuju sebuah perubahan besar. Di rumah Aki Tirem pertemuan penting itu terjadi. Dewa Warman nggak cuma ngobrol kosong. Dia langsung nunjukin keahliannya. Dia melihat potensi luar biasa di daerah itu, terutama biji perak yang melimpah di sekitar Gunung Salak. Dengan ilmunya, dia mengajari masyarakat cara mengolah logam perak jadi peralatan pertanian yang lebih kuat, perhiasan yang indah, dan senjata yang lebih baik. Ini bukan sihir, ini teknologi. Masyarakat yang tadinya cuma pakai alat-alat sederhana, sekarang punya akses ke teknologi baru yang bikin hidup mereka jauh lebih mudah dan aman. Di tengah-tengah pertemuan itu, ada sepasang mata yang menatap Dewa Warman dengan penuh kekaguman. Dia adalah Dewi Pohaci Larasati, atau yang dikenal juga sebagai Dewi Sekar, putri cantik dari Aki Tirem. Dewi Sekar bukan cuma terpesona sama ketampanan Dewa Warman, tapi dia terpukau sama visinya. Dewa Warman bercerita tentang impiannya membangun sebuah pemukiman yang teratur, makmur, dan kuat, yang bisa melindungi warganya dari serangan bajak laut dan bencana alam. Visi ini selaras banget dengan harapan Dewi Sekar untuk rakyatnya. Benih-benih cinta dan kekaguman pun mulai tumbuh di antara mereka. Aki Tirem sebagai pemimpin yang visioner melihat semua ini. Dia lihat chemistry antara putrinya dan pangeran dari seberang lautan itu. Dia juga lihat gimana keahlian Dewa Warman bisa membawa kemakmuran bagi kaumnya. Akhirnya Aki Tirem punya ide brilian. Dia mengusulkan sebuah pernikahan. Bukan sekadar pernikahan biasa, tapi sebuah ikatan suci antara Dewa Warman dan Dewi Sekar sebagai simbol penyatuan dua budaya. Budaya lokal yang kaya tradisi dengan budaya pendatang yang membawa inovasi. Pernikahan ini bakal jadi pondasi sebuah kekuatan baru. Dewa Warman menerima usulan itu dengan terhormat. Pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan meriah, menyatukan dua hati dan dua peradaban. Semua berawal dari sebuah kapal dagang, pertemuan dua insan dan visi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Di sebuah lapangan besar, di pesisir Tanah Pasundan, ribuan orang berkumpul. Udara terasa tegang tapi penuh harapan. Di depan mereka berdiri sosok yang mereka hormati, Aki Tirem sang kepala suku bersama putrinya Dewi Sekar dan menantunya, seorang diplomat dari India bernama Dewa Warman. Ini bukan sekadar kumpul-kumpul biasa. Ini adalah hari di mana sejarah baru akan terukir. Suara gemuruh sorak-sorai masyarakat terdengar samar. Dengan suara lantang yang membelah keheningan, Aki Tirem mengumumkan momen bersejarah itu. Pemukiman yang tadinya hanya kumpulan desa nelayan dan petani, kini resmi menjadi sebuah kerajaan. Dan namanya Salakanagara. Kenapa Salakanagara? Salaka artinya perak, Nagara artinya negara. Negara perak. Nama ini dipilih bukan tanpa alasan. Tanah mereka kaya akan perak, dan tangan-tangan terampil warganya mampu mengubah bongkar logam itu menjadi perhiasan dan barang dagangan yang indah. Nama itu adalah cerminan identitas, kebanggaan, dan potensi besar yang mereka miliki. Di hari itu juga, Dewa Warman, sang pendatang yang telah membuktikan kebijaksanaan dan kepemimpinannya, dinobatkan menjadi raja pertama. Gelarnya nggak main-main, panjang dan penuh makna. Prabu Dharma Lokapala Aji Raksagapura Sagara, artinya, Raja Pelindung Alam, Penjaga Gerbang Lautan. Sebuah janji suci untuk melindungi rakyatnya dan menjadikan lautan sebagai gerbang kemakmuran. Prabu Dharma Lokapala juga mengumumkan visinya.
kerajaan ini tidak akan melupakan akarnya. Adat istiadat dan kearifan lokal akan tetap jadi landasan. Tapi semua itu akan dipadukan dengan sistem pemerintahan yang lebih modern dan terstruktur, agar kerajaan bisa tumbuh lebih kuat dan teratur. Hubungan dagang akan dibuka seluas-luasnya, baik dengan kerajaan tetangga di Nusantara maupun dengan negeri-negeri jauh di seberang lautan. Musik berganti menjadi lebih optimis dan progresif. Dan janji itu bukan cuma omong kosong, era baru Salakanagara pun dimulai. Prabu Dharma Lokapala nggak cuma duduk manis di singgasananya, ia turun langsung ke sawah-sawah, bertemu para petani. Ia memperkenalkan teknik irigasi dan cara bercocok tanam yang lebih efisien, membuat hasil panen melimpah ruah. Ia juga sadar, hasil panen dan perak yang melimpah nggak akan ada artinya kalau sulit dijual. Maka proyek besar pun dimulai. Jalan-jalan baru dibuka, menembus hutan dan bukit menghubungkan desa-desa terpencil ke pusat kota. Dermaga-dermaga kayu yang kokoh dibangun di sepanjang pantai, siap menyambut kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru. Suara kesibukan pasar dan pelabuhan terdengar. Orang tawar-menawar suara ombak denting logam. Perlahan tapi pasti Salakanagara berubah. Dari pemukiman sederhana, menjadi kota pelabuhan yang sibuk dan makmur. Kabar tentang negara perak ini menyebar cepat. Para pedagang dari India, Tiongkok, bahkan hingga Eropa, mulai berdatangan. Dalam catatan seorang ahli geografi Yunani bernama Ptolemeus, sebuah kota kaya perak di ujung barat Pulau Jawa disebutkan dengan nama Argir, yaitu Argyre, yang dalam bahasa Yunani berarti perak. Banyak sejarawan percaya, Argyre yang legendaris itu adalah Salakanagara. Dari sebuah desa kecil di pinggir pantai, kini berdiri sebuah kerajaan yang menjadi pusat perdagangan internasional. Kemakmuran dirasakan oleh semua. Inilah awal mula sebuah peradaban besar. Fondasi yang diletakkan oleh Prabu Dharma Lokapala ini begitu kokoh, hingga kelak menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan besar lain di tanah Pasundan, seperti Tarumanagara dan Kerajaan Sunda. Semua dimulai dari sini, dari negara perak, Salakanagara.